Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar berita tentang tanah longsor? Pasti pernah dong ya, karena di Indonesia terdapat banyak wilayah pegunungan, sehingga banyak tanah miring yang rawan longsor. Saat terjadi bencana longsor, biasanya tim SAR akan segera melakukan penyelamatan. Untuk memperlancar proses penyelamatan, mereka harus tahu dulu medan yang akan dihadapi. Salah satu caranya adalah dengan melihat hasil penginderaan jauh wilayah tersebut. Bagaimana ya caranya mereka mengerti apa yang ditampilkan dalam citra tersebut? Yuk kita cari tahu. Saya Andre. Di video kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menginterpretasikan hasil citra penginderaan jauh. Sebelum kalian mempelajari materi kali ini, baiknya kalian mempelajari dahulu tentang komponen, kegunaan, dan keterbatasan penginderaan jauh ya. Di video ini kita mempelajari lebih dalam lagi tentang penginderaan jauh, yaitu tentang unsur-unsur interpretasi citra dan langkah-langkah interpretasi citra. Yuk langsung aja kita pelajari bersama-sama. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa hasil dari penginderaan jauh itu berupa foto atau citra. Hasil ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui informasi tentang objek atau fenomena alam yang diamati. Proses analisis tersebut dinamakan sebagai interpretasi citra. Terdapat beberapa unsur yang dapat diinterpretasikan dari suatu citra antara lain: bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, pola, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Yuk kita pelajari satu persatu. Unsur yang pertama yaitu bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Misalnya, bangunan sekolah yang biasanya tampak seperti huruf H, U, atau L. Unsur yang kedua yaitu ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala. Karena itu, dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra, harus selalu diingat skalanya. Misalnya, skala citra 1:1 juta. Unsur yang ketiga, yaitu rona dan warna. Rona atau tone adalah tingkat kecerahan suatu objek terdapat pada foto udara atau pada citra lainnya. Pada foto yang berwarna hitam putih, rona yang ada biasanya adalah hitam, putih, atau kelabu. Unsur yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra yang berupa pengulangan pada rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Misalnya, tekstur hutan hujan tropis itu kasar. Unsur yang kelima yaitu bayangan. Bayangan dapat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan pada umumnya tidak tampak sama sekali atau kadang-kadang tampak samar-samar. Meskipun demikian, bayangan sering merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru lebih tampak dari bayangannya. Unsur yang keenam, yaitu pola. Pola susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Misalnya, pemukiman penduduk dapat berpola linear. Unsur yang ketujuh yaitu situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, hutan bakau ada di dataran rendah pantai berair Payau. Unsur yang kedelapan yaitu asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya, area parkir berasosiasi dengan gedung perkantoran. Dan unsur kesembilan, konvergensi bukti, yaitu penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Setelah kita mempelajari unsur-unsur interpretasi citra, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menginterpretasikan suatu citra. Terdapat 7 langkah interpretasi citra antara lain: deteksi, identifikasi, pengenalan, analisis, deduksi, klasifikasi, dan idealisasi. Langkah yang pertama yaitu deteksi. Deteksi adalah sebuah upaya untuk mengetahui sebuah benda dan juga gejala
yang ada di sekitar lingkungan dengan menggunakan alat pengindra atau sensor. Langkah yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mengklasifikasikan objek yang ada dan terlihat nyata pada citra, yang bisa dikenali sesuai dengan ciri yang terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri utama yang dapat diidentifikasi, antara lain ciri spektral, ciri spasial, dan ciri temporal. Ciri yang pertama adalah ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dengan objek. Ciri spektral dinyatakan dengan rona dan warna. Adapun faktor yang mempengaruhi rona, antara lain 1. Karakteristik objek, misalnya permukaan kasar atau halus. 2. Jenis film yang digunakan. 3. Pemrosesan emulsi. Ada proses dengan hasil redup, setengah redup, dan gelap. 4. Keadaan cuaca saat perekaman. 5. Letak terhadap garis lintang. Dan 6. Waktu pemotretan. Ciri yang kedua, ciri spasial, yaitu ciri yang terkait dengan ruang di antaranya. Tekstur, bentuk, ukuran, pola, situs, bayangan, dan asosiasi. Ciri yang ketiga, ciri temporal, yaitu ciri yang terkait dengan benda pada saat perekaman, misalnya rekaman sungai pada musim hujan tampak cerah, sedangkan pada musim kemarau tampak gelap. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, pengenalan. Pengenalan adalah sebuah proses klasifikasi terhadap suatu objek secara langsung yang didasarkan pada suatu penekanan tertentu. Langkah yang keempat, yaitu analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan sebuah objek yang mempunyai sebuah citra sama dengan identitas sebuah objek. Langkah yang kelima, yaitu deduksi. Deduksi adalah sebuah proses didasarkan pada bukti yang mengarah kepada kekhususan. Langkah yang keenam, klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah deskripsi dari sebuah kenampakan yang dibatasi. Langkah yang ketujuh, idealisasi. Idealisasi adalah sebuah pekerjaan kartograf untuk menyajikan suatu hasil dari interpretasi citra ke dalam bentuk peta yang akan dipakai. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai unsur-unsur dan langkah-langkah interpretasi citra. Ternyata cukup panjang juga ya langkahnya. Tetapi jika kalian terus belajar dan berlatih, kalian juga pasti akan bisa menginterpretasikan hasil citra penginderaan jauh loh. Karena itu, saya ingin memberikan tantangan nih. Carilah gambar citra satelit dan amatilah citra satelit tersebut. Dan cobalah interpretasi citra berdasarkan unsur-unsur dari yang teramati dalam citra tersebut. Untuk melengkapi pemahaman kalian tentang penginderaan jauh, di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hasil citra penginderaan jauh. Wah, jadi semakin seru kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap semangat, selamat belajar!